Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menyampaikan tentang sasaran keselamatan pasien dan insiden keselamatan pasien. Nah, sasaran keselamatan pasien itu sendiri itu ada enam ya. Yang pertama adalah kepatuhan identifikasi pasien. Kemudian yang kedua peningkatan komunikasi efektif. Kemudian yang ketiga kewaspadaan obat-obat high alert. Kemudian kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat operasi. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan. Dan yang keenam adalah pengurangan risiko jatuh. Sedangkan insiden keselamatan sendiri terdiri dari kejadian tidak diinginkan, kejadian tidak cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian potensi cedera, dan sentinel. Sentinel ini adalah kejadian tidak diinginkan yang mengakibatkan kecacatan dan atau kematian. Oke, bagian sasaran keselamatan pasien ini merupakan bagian utama upaya untuk menjaga keselamatan pasien dan bertujuan agar klinik kita ini memperhatikan aspek strategis dalam pelayanan yang berpengaruh pada keselamatan pasien. Jadi tugas sehari-hari kita dalam bekerja selalu berhadapan dengan risiko ya, itu baik terhadap diri kita ataupun pasien ataupun lingkungan dan keluarga pasien. Oke. Nah, sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Dalam hal ini kita harus menggunakan minimal 2 identitas, misalkan nama dan nomor rekam medis, atau tanggal lahir dan nomor induk. Dan ini sering pasien itu masuk ya dengan nama yang sama. Misalkan Bapak Abdullah, ada 2 pasien atau bahkan 3 pasien pernah, atau mungkin akan lebih pasien dengan nama yang sama. Nah, ini kita harus membedakan ya, dengan setidaknya ada minimal 2 ya, dengan melihat paling bagus itu dengan melihat nomor rekam medis ataupun tanggal lahir. Bisa juga dengan nomor induk, tapi yang ideal adalah dengan nomor rekam medis, tanggal lahir atau umur. Nah, kapan identifikasi pasien dilakukan? Nah, ini yang pertama sebelum pelayanan. Jadi sebelum diberikan pelayanan kita harus memastikan tentang identitas pasien, namanya, umurnya, alamat, dan nomor rekam medis. Kemudian sebelum dilakukan tindakan exposure, operasi atau bedah minor. Kemudian sebelum pemberian obat. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nanti obat yang diberikan itu salah pasiennya. Mungkin karena namanya sama atau kita tidak jeli. Nah, ini akan berakibat fatal ya, bisa yang paling berat bisa meninggal pasiennya, apalagi diberikan obat-obat yang memang berbahaya ya, misalkan obat-obat jantung yang diberikan pada pasien yang tidak sakit jantung. Kemudian sebelum dilakukan prosedur diagnostik, kemudian identifikasi pasien yang dalam keadaan tidak sadar atau koma. Nah, ini kita menanyakan ke keluarga ya, ke keluarganya. Kita harus benar-benar memastikan, karena pasien-pasien tidak sadar ini kita tidak bisa menanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, ini juga dipastikan keluarga atau dengan melihat gelang identitas, pastikan lagi ya. Kemudian sebelum pemberian diet, karena masing-masing pasien dengan kondisi penyakit yang berbeda, itu tentunya diet-diet yang diberikan akan berbeda. Nah, ini contoh SOP ya, identifikasi pasien yang sudah dibuat di kita. Nah, yang pertama adalah di bagian pendaftaran dan rekam medik. Nah, ini petugas pendaftaran harus selalu menanyakan kartu berobat pasien ya, pasien baru ataupun pasien lama, data pasien, nama, alamat, dan sebagainya. Kemudian dicatat di rekam medis. Nah, ini penting ya. Kemudian di bagian rawat jalan, nah, ini juga perawat harus mengkonfirmasi identitas pasien dengan catatan rekam medis yang ada di bagian rawat jalan. Juga ditanyakan ada nggak riwayat alergi obat. Ini memang jarang kasusnya, cuma kalau kejadian bisa fatal ya, apalagi alergi obat tersebut menyebabkan reaksi anafilaktik. Nah, itu dalam hitungan menit pasien bisa meninggal ya. Kemudian perawat memanggil pasien untuk mendapatkan pemeriksaan dokter dengan menyebutkan nama lengkap minimal 2 kata sesuai dengan urutan. Kemudian dokter mengkonfirmasi identitas. Ini dokter pada saat
pemeriksa pasien akan menanyakan kembali nama pasien kan, kemudian alamat atau identitas lainnya. Nah, dokter akan memberikan pelayanan medis dan resep. Nah, ini juga harus benar-benar ya, namanya usia, tanggal peresepan, ada tidak riwayat alergi. Kemudian di bagian nah untuk rawat jalan ini, terutama sebagian pasien kita di poli ada yang hanya menyambung obat ya. Jadi pasien sudah terkontrol, dia cuma menyambung obat. Nah, ini pernah kejadian pasien datang menyambung obat. Nah, dia membawa kartu, misalnya nih contohnya yang obat yang mau disambung obat suaminya. Nah, si istri datang ke klinik bawa kartu kecil untuk berobat. Nah, tapi yang dia bawa bukan kartu suaminya, tapi kartu dia berobat. Nah, ini hampir diberikan ya obat si ibu ke suaminya. Nah, ini kita harus jeli. Maka itu memang ditanyakan kembali ya, ternyata si ibu salah membawa kartu kecil. Nah, setelah kita pastikan kembali, nah kita ganti obatnya. Kemudian di bagian kamar obat, tugas farmasi yang menerima resep ini harus meng-cross check kembali ya identitas pasien sebelum diberikan kepada petugas, lalu tanyakan bahwa nomor obat tersebut sudah sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian di bagian laboratorium, nah ini juga harus benar-benar ini identifikasi pasien ya. Jangan nanti hasil lab yang keluar itu dengan pasien yang berbeda. Nah, kalau dengan kepada pasien yang berbeda, tentunya terapi yang akan diberikan dokter juga berbeda. Ini bisa mengakibatkan kecacatan atau salah ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian di bagian rawat inap, nah ini juga perawat memeriksa kesesuaian identitas dan kondisi pasien dengan identitas di rekam medis, jangan tertukar. Nah, pemasangan gelang identitas, nah ini sangat penting ya. Jadi dengan di gelang identitas itu tertulis nama, usia, jenis kelamin, tanggal masuk, nomor rekam medik, dan nama DPJP. Nah, kemudian ada juga gelang tambahan untuk pasien-pasien dengan riwayat alergi, kemudian pasien-pasien dengan risiko jatuh, sehingga kita lebih aware untuk pasien-pasien risiko jatuh ini ya. Kemudian papan identitas ditulis diletakkan di ruang atau bilik pasien. Nah, di ruang perawat sendiri ini perawat memisahkan ya obat antar pasien dengan memberikan nama, label, kotak obat. Dan seluruh petugas medis, paramedis harus mengkonfirmasi identitas dengan melihat gelang sebelum melakukan tindakan ataupun pemberian obat. Dan sebelum pasien pulang itu dilakukan lagi pengecekan ulang gelang pasien. Kemudian kelengkapan administrasi dan memberi informasi kepada pasien kapan dia harus kontrol ulang, kapan harus mengecek kondisi pasien minimal 3 hari setelah dirawat. Dan juga ini harus dilihat tanggalnya. Jangan nanti waktu disuruh kontrol ulang tiba-tiba tanggalnya itu pas pada saat hari libur kan tutup. Nah, ini kasihan juga pasien-pasien yang alamatnya jauh ya. Nah, kemudian SKP 2, komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan tidak membingungkan, dan dipahami antar tenaga kesehatan. Jadi harus jelas ya, baik secara verbal, elektronik, ataupun tertulis. Nah, ini sudah pernah dipaparkan ya dalam Zoom meeting sebelumnya ya. Dan di SOP ini juga terlampir ya tentang SBAR dan TBAK ya, atau ada juga yang menyingkatkan dengan Tubalkon ya, tulis, baca, dan konfirmasi. Nah, ini kita lewati saja karena kemarin sudah dijelaskan. Ini kita bisa melihat kembali ya, mengulang-ulang kembali. Jadi kemudian SKP yang ketiga yaitu kewaspadaan terhadap obat-obat high alert. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena juga sudah banyak kejadian. Tentunya di salah satu rumah sakit mungkin beberapa waktu yang lalu ya, salah suntik, dan obat-obat itu obat-obat high alert menyebabkan pasien meninggal dunia. Nah, obat-obat high alert ini adalah obat-obat yang memiliki risiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika digunakan tidak dengan tepat. Contoh mungkin obatnya harusnya dinebul, inhalasi, karena dia tidak ngerti dia suntik, dia injeksi. Atau sebaliknya obat-obat injeksi, seharusnya injeksinya itu tidak boleh cepat, bolus pelan, namun diberikan secara suntik secara cepat atau bolus. Ini juga bisa mengakibatkan efek samping pada pasien atau komplikasi lainnya yang bisa menyebabkan kecacatan atau meninggal. Kemudian high alert medication ini obat-obat yang menyebabkan cedera serius pada pasien ya jika tidak digunakan secara tepat. Nah, obat-obat
berikutnya adalah LASA ya, look alike, sound alike. Ini obat-obatan yang namanya itu mirip-mirip ya. Contoh asam tranexamat dengan asam mefenamat. Nah itu kan suaranya mirip-mirip, itu harus jeli perawat untuk obat-obatan seperti ini. Mungkin ada jenis-jenis obat-obatan lainnya ya. Kemudian obat-obatan ini elektrolit konsentrat. Nah ini contohnya misalkan pignat ya, atau melon, natrium bikarbonat yang sediaan injeksi. Nah ini kan tidak bisa disuntik, ini biasanya diberikan dalam bentuk drip ya, infus lambat. Contoh lainnya itu dalam bentuk infus lambat kalium ya, KCl, elektrolit klorida, dan dalam bentuk drip. Kemudian obat-obat lainnya misalkan obat-obatan makanan ya, makanan itu juga enggak bisa seperti cairan untuk tambahan makanan, itu enggak, jangan diguyur ya. Oke. Nah yang berikut adalah, nah ini contohnya ya, obat-obat high alert. Ada yang risiko tinggi, contohnya menimbulkan kecacatan, misalkan insulin. Nah pemberian insulin ini juga harus benar-benar, karena insulin ada jenisnya, ada yang short acting, ada yang mid, ada yang long acting. Nah ini juga kadang-kadang pasien banyak ini kita harus menjelaskan ke pasien pemberian insulin ini, resikonya hipoglikemi, dan juga dijelaskan kalau tidak makan jangan disuntik pasiennya dengan terutama insulin yang sifatnya short acting. Kemudian pemberian heparin, nah ini juga risiko terjadinya pendarahan, atau obat-obatan sitostatika, ini kemoterapi ya, ini di kita tidak ada, ini di rumah sakit rujukan. Nah ini yang saya jelaskan tadi, obat-obat yang mirip dan kedengarannya seperti sama ya. Nah, misalkan ada juga ini ya, nama obat, rupa dan ucapan mirip norum ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ini yang contoh elektrolit tadi, kalium klorida. NaCl juga ada yang sediaan, yang di kita kan dalam bentuk infus bisa 0,9%, tapi ada juga NaCl dalam sediaan 3%. Nah itu pekat, jangan diberikan secara cepat, itu akan menyebabkan plebitis atau rasa terbakar di pembuluh darah. Nah, kemudian MgSO4 ya. Nah, klinik ini kita juga harus memiliki formularium obat high alert yang dievaluasi dan diperbarui minimal 1 kali setahun. Nah, tentang penataan penyimpanannya, pelabelan yang jelas kan, penerapan double check ya, ini apoteker dan perawat ya. Kemudian pembatasan akses ya, jadi tidak semua orang bisa mengaksesnya. Nah, terutama ini juga harus diperhatikan kapan expirednya kan, jangan nanti diberikannya sudah expired, ini juga berbahaya ya. Nah, kemudian 7 benar dalam hal obat-obatan. Pertama, benar pasien, jadi harus identifikasi pasiennya jelas ya. Namanya jangan nanti tertukar pemberian obat. Kemudian benar cara pemberian, ini juga harus dipastikan cara pemberiannya, apakah dia drip, apa bolus pelan atau bolus cepat, apakah nebul. Kemudian benar dokumentasi, jadi dituliskan obat-obat apa yang telah diberikan dan diconteng jadwal pemberiannya ya. Nah ini benar waktu ya, sesuai dengan jadwal. Kemudian obatnya dipastikan, jadi obat-obat untuk contohnya obat-obat yang akan obat oral ya maupun injeksi, sebelum diberikan dipastikan lagi. Nah kalau untuk obat injeksi dipastikan sebelum ditarik dari ampul, setelah masuk ke spet, sebelum disuntik dilihat lagi ampulnya benar nggak obatnya, jangan nanti salah diberikan ya. Kemudian dosisnya juga harus sesuai dengan dosis, terutama nih kalau yang dosis ini anak atau dewasa. Dan kemudian benar informasi. Kemudian SKP 4 ini tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat jam operasi. Kalau untuk operasi sedang atau besar di kita mungkin tidak ada ya. Nah ini untuk penjagaan salah sisi ya, salah prosedur dan salah pasien ini kasus pembedahan. Jadi proses verifikasi sebelum dilakukan tindakan operasi, kemudian site marking ya, penandaan sisi operasi. Kemudian time out dilakukan saat sebelum mulai tindakan. Oke, kemudian SKP kelima, pengurangan risiko infeksi. Ini untuk mencuci tangan ya. Nah, kita harus ingat ini 5 momen mencuci tangan. Jadi momen mencuci tangan itu yang pertama
sebelum bersentuhan dengan pasien, kita mencuci tangan. Kemudian sebelum melakukan tindakan. Kemudian sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Klinik ini harus menerapkan hand hygiene bagi staf, pasien, dan pengunjung ya, untuk mencegah infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Oke. Kemudian pengurangan risiko jatuh. Nah, ini jika di satu lokasi diidentifikasi sebagai area risiko jatuh tinggi, misalkan lantai dengan kemiringan tertentu ya, atau memang kondisinya licin. Nah, kemudian ini klinik menentukan semua pasien yang mengunjung lokasi tersebut dianggap berisiko jatuh dan menerapkan langkah-langkah risiko jatuh untuk semua pasien. Nah, ini juga sudah ada SOP-nya untuk pasien-pasien risiko jatuh ya. Nanti bisa diisi skornya. Bila skor di atas 51 ini risiko tinggi. Nah, ini lakukan intervensi risiko jatuh. Salah satu dengan mungkin penanda gelang ya. Mungkin untuk pasien-pasien yang usia tua biasanya sering dengan gangguan keseimbangan, atau pasien-pasien dengan nyeri lutut ya. Sering juga nih harus dijaga benar ya. Kalaupun ke kamar mandi diingatkan keluarganya untuk ada pendamping memegang, karena pasien-pasien usia tua itu dengan nyeri lutut atau gangguan keseimbangan sangat mudah terjatuh ya. Oke. Ini contohnya ya, kita bisa dengar. Nah, ini pemberian gelang ya pada pasien-pasien yang diidentifikasi dengan risiko jatuhnya yang tinggi ya. Jadi kita lebih aware. Nah, ini juga identifikasi pasien ya. Oke, kita lewati ya. Nah, kemudian insiden keselamatan pasien. Ini di klinik. Ini banyaknya jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur serta jumlah pasien ini merupakan hal yang potensial terjadinya kesalahan medis atau medical error. Karena pada saat pasien ramai ya, apalagi pasien-pasien tersebut yang memang dia minta cepat dilayani. Nah, ini jangan sampai kondisi pasien ramai kredit, jadi mengurangi kewaspadaan kita ya terhadap terjadinya medical error yang bisa mengakibatkan atau potensi mengakibatkan cedera pada pasien. Cedera pada pasien ini sendiri ada dibagi-bagi lagi ya. Yang pertama adalah kejadian tidak diharapkan. Nah, ini kejadian yang mengakibatkan cedera pada satu pasien karena tindakan atau commission, atau karena tidak bertindak dan bukan karena penyakitnya atau kondisi pasien. Kemudian yang kedua, kejadian nyaris cedera atau near miss dapat mencederai pasien, tapi cedera serius tidak terjadi karena keberuntungan atau bisa karena pencegahan, peringanan atau insiden yang belum terpapar. Ini contohnya misal pasien ini saya kasih contoh ya, yang pertama tadi ya, kejadian tidak diharapkan. Ini misalkan pasien diberikan obat-obatan, cuma dosisnya tidak cukup. Misalnya pasien dengan hipertensi emergensi, dosisnya tidak cukup karena kesalahan membaca, mungkin tidak sampai mengakibatkan cedera. Atau sebaliknya, harusnya dia diberikan obat anti hipertensi, namun tidak diberikan, ini juga bisa mengakibatkan cedera ya. Kemudian pasien nyaris cedera ini dia contohnya misalkan pasien diberikan obat, cuma ternyata obat itu untuk pasien yang lain salah, dan sebelum diberikan di cross check dan sudah ketahuan ternyata obatnya salah dan dibatalkan. Nah, ini termasuk contoh kejadian nyaris cedera. Kemudian kejadian potensial cedera. Nah, ini berpotensi menimbulkan cedera tapi insiden belum terjadi. Nah, contoh misal alat tensi, misalnya kita kasih contoh ya, alat tensi tidak dikalibrasi. Nah, setelah ditensi ke pasien ternyata tensinya tinggi, ini kan akan diberikan obat anti hipertensi. Namun setelah kita cross check, kita tanyakan ke pasien,
tidak ada riwayat hipertensi. Kita tensi ulang dengan tensi yang berbeda. Ternyata tidak hipertensi, tidak diberikan. Ini berpotensi menimbulkan cedera, tapi insiden belum terjadi. Kemudian kejadian tidak cedera ya, atau KTC. Ini insiden sudah terpapar tapi tidak mencederai pasien. Contoh misal juga bisa, contohnya salah obat ya, salah pemberian obat, cuma dia tidak sampai mencederai, cuma hanya memberikan efek samping, misalkan pusing dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yang paling berat adalah sentinel. Sentinel ini merupakan kejadian tidak diinginkan yang menyebabkan kematian atau cedera serius atau kerusakan permanen ya, sehingga pasien tersebut dalam jangka waktu tertentu harus mendapatkan perawatan. Contoh yang paling berat, misalkan salah pemberian obat-obat jantung yang menyebabkan aritmia dan menimbulkan kematian, atau misalkan salah pemberian transfusi darah, tidak mengecek identifikasi pasien dengan benar, atau hal-hal yang serupa dan semisal dengannya ya. Nah, ini juga sering terjadi, misalkan hasil lab menunjukkan, misalnya hasil lab, contoh hasil lab menunjukkan pasien tersebut anemia atau dengan penurunan fungsi ginjal, atau sebaliknya fungsi ginjal normal. Ternyata pasien tersebut sudah terjadi penurunan fungsi ginjal, harusnya dicuci darah, namun karena hasil lab yang error, ini kan juga masuk ke dalam sentinel juga ya, bisa menimbulkan kematian atau cedera. Nah, ini tadi ringkasannya, kita bisa lihat dibagi 3 ya. Pasien yang sudah terpapar insiden itu dibagi menjadi kejadian tidak cedera atau KTC, kemudian pasien kejadian tidak diharapkan atau KTD, dan yang paling serius adalah pasien meninggal atau cedera serius, ini kejadian sentinel ya. Kemudian yang pembagian berikutnya pasien tidak terpapar insiden, ini yang tadi ya, nyaris cedera, dan yang paling ringan adalah belum terjadi, potensial. Nah, di sini juga PMKP harus aware ya. Oke, baik, slide-nya sudah saya bacakan semua.